Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan hasil kajian dari kelompok satu metodologi penelitian sistem manufaktur dengan judul penerapan metode DMA EC dalam Green Manufacturing untuk meningkatkan efisiensi proses produksi otomotif di PT XYZ. Saya Febrianto Simamora dengan NIM 122190161. Industri manufaktur otomotif merupakan sektor dengan konsumsi energi, pengguna material, dan emisi karbon yang sangat tinggi. Sehingga menghadapi permasalahan tersebut, konsep green manufacturing diterapkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi proses produksi sekaligus menekan dampak lingkungan dengan menggunakan metode DMAEC. Namun, penerapan metode DMAEC dalam konteks ini masih menghadapi kendala seperti kesulitan dalam menentukan indikator green waste, keterbatasan data real time, untuk tahap measure dan analis serta belum adanya standar indikator lingkungan yang terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan metode DMIC yang diintegrasikan dengan teknologi industri 4.0 seperti IoT, Big Data Warehouse Management System, dan Digital Twin guna mengatasi keterbatasan data, mendeteksi akar masalah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi otomotif dan menekan dampak lingkungan dengan cara menganalisis penerapan DMIC dalam green manufacturing. Dengan rumusan masalah ada empat. Yang pertama, bagaimana proses tiap tahap 5IC dapat diintegrasikan pada prinsip green manufacturing pada industri otomotif. Yang kedua, apa indikator yang berkelanjutan untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan metode 5IC yang berbasis green manufacturing. Yang ketiga, bagaimana teknologi industri 4.0 seperti IoT, Big Data, Warehouse Management System, dan Digital Twin dapat mendukung penerapan metode 5IC dalam meningkatkan efisiensi dan sekaligus menekan sebagai dampak lingkungan. Dan yang terakhir, apa strategi yang digunakan dan paling efektif untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan dalam industri otomotif dengan memanfaatkan metode DMIC terhadap green manufacturing. Dengan tujuan yang pertama, menganalisis penerapan metode dari DMIC dalam konteks green manufacturing untuk meningkatkan efisiensi khusus terhadap proses produksi di industri otomotif. Yang kedua, mengidentifikasi indikator keberlanjutan baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang relevan pada setiap tahap DMIC. Dan yang ketiga, mengkaji integrasi metode DMIC dengan memanfaatkan teknologi industri 4.0 seperti IoT, Big Data, dan Digital Twin dalam mendukung green manufacturing. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi strategi terhadap penerapan metode 5IC yang berkontribusi pada efisiensi biaya sekaligus pengurangan terhadap dampak lingkungan. Dengan batasan, yang pertama penelitian ini terbatas hanya pada literatur review terkait penerapan metode 5IC, green manufacturing, pada industri otomotif. Dan yang kedua, penelitian ini tidak melakukan studi lapangan ataupun eksperimen secara langsung, melainkan menggunakan data sekunder dari penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, lingkungan pembahasan pada penelitian ini mencakup beberapa aspek seperti efisiensi energi emisi, limbah produksi, dan keberlanjutan. Dan terakhir ada teknologi industri 4.0 yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada beberapa teknologi yaitu IoT, Big Data, Warehouse Management System, dan Digital Twin. Dengan manfaat yang pertama ada manfaat teori, memberikan kontribusi literatur terkait integrasi metode DMIC terhadap green manufacturing dan sustainability, menjadi referensi akademik bagi peneliti yang ingin mengembangkan model metode DMIC berbasis keberlanjutan. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu memberikan wawasan bagi perusahaan otomotif dalam menerapkan metode DMIC untuk efisiensi produksi, dan yang kedua menjadi acuan bagi industri dalam mengintegrasikan teknologi industri 4.0 guna mendukung green manufacturing. Berikut ada matriks penelitian yang dimana jurnal-jurnal terdahulu kami ambil lalu kami bandingkan dengan perbandingan tools-tools yang digunakan pada penelitian tersebut dari Toolsipop, Sticksit, Histogram, Pareto, Fishbone, Pechart, Flowchart, 5W tambah 1H, 5WISE, DPMO, Big Data, dan IoT, Twin, dan Scatter. Ada penulis dari jurnal internasional maupun nasional. Bisa dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada penelitian terdahulu yang dimana
jurnal dari Matrix kami 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 ambil lagi yang dimana untuk yang paling dekat dengan penelitian kami ada 8 yang pertama itu dari penulisnya Pong Bons Hai MPL dan DKK, yang kedua ada Utama dan Abri Fatin, yang ketiga ada Ijaz DKK, keempat ada Camil, yang kelima ada Santoso, yang keenam ada Wijaja, yang ketujuh ada Rahman, yang kedelapan ada Hibraka, Kurnia dan DKK. Untuk hasil metode dan kesimpulan dan objek tujuannya bisa dilihat sebagai berikut. Landasan teori yang kami gunakan pada penelitian ini ada 4. Yang pertama Green Manufacturing, yang kedua Internet of Things, yang ketiga ada pendekatan DMIC, yang terakhir ada Sustainability. Yang dimana sustainability memiliki definisi yaitu kemampuan bertahan dan berkembang dengan meminimalisir pengguna sumber daya dengan triple bottom line ada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya ada pendekatan di MIC yang dimana di MIC ini ada tahap define, measure, analysis, improvement, dan control. Yang dimana define ini kita mengidentifikasi dan menentukan akar masalah, measure mengumpulkan data masalah dan kita ukur data tersebut, yang analis kita analisis penyebab akar masalah tersebut apa, lalu kita improve dengan kita memberikan rekomendasi dan implementasi solusi dan kontrol implementasi dan kita kendalikan solusi yang kita berikan. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT dengan definisi teknologi yang menghubungkan perangkat fisik dengan internet untuk bertukar data secara real time. Dengan prinsip kerjanya, setiap benda nyata memiliki identitas unik seperti QR. Lalu interaksi otomatisnya antar mesin itu tanpa campur tangan manusia. Lalu ada elemen utama IoT yang dimana barang fisik yang dilengkapi modul IoT, lalu perangkat koneksi internet sebagai penghubung data, lalu ada data center yang menyimpan aplikasi dan database. Selanjutnya ada green manufacturing, di mana green manufacturing ini memiliki definisi konsep yang terfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari proses bisnis perusahaan dengan tujuan meminimalisir limbah padat, cair, dan gas yang berbahaya dengan manfaat memenuhi regulasi lingkungan, meningkatkan reputasi dan nilai tambah perusahaan, serta memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada lokasi dari penelitian tersebut, di mana lokasi penelitian ini tidak ada karena kajian ini tidak melibatkan kegiatan penelitian lapangan secara langsung, melainkan manfaat data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal penelitian, artikel akademik, serta referensi lain yang relevan dengan topik di MIC, green manufacturing, dan penerapan teknologi industri 4.0. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan, yaitu mulai sejak bulan September hingga Desember 2025. Instrumen penelitian tersebut data sekunder dengan literatur review. Dan datanya menggunakan penelitian eh, kuantitatif. Kalau penelitian dimulai dari studi lapangan pastinya dan literatur review memahami konsep di MIC, Green Manufacturing, dan teknologi industri 4.0 sebagai dasar penelitian. Lalu kita rumuskan masalah, tujuan, dan batasan agar fokus penelitian ini dan ruang lingkupnya agar terarah dan efektif, agar tidak eh, di luar batas untuk penelitian tersebut. Lalu ada pelaksanaan metode DMIC melakukan tahap define, measure, analysis, improvement, dan kontrol secara sistematis. Lalu kita identifikasi dan analisis masalahnya meliputi pengukuran indikator kelanjutan, analisis akar masalah, strategi perbaikan, serta mekanisme pengendalian. Lalu terakhir ada pembahasan dan kesimpulan menyusun rekomendasi penerapan DMIC berbasis green manufacturing yang aplikatif dan berkelanjutan. Adapun timeline dari penelitian tersebut, yang pertama itu identifikasi masalah itu dari bulan September, studi literatur itu ada dari September sampai Oktober, pengumpulan data literatur itu dari Oktober, pengumpulan data dari Oktober sampai November, kita analisis hasil kajian literaturnya dari Oktober sampai November, lalu kita susun
kesimpulan dan menyusun laporan revisi dan pengumpulan laporannya itu dari November hingga ke Desember. Untuk daftar pustaka dari penelitian ini ada 24 penelitian yang kami sebagai sitasi dari jurnal internasional maupun jurnal nasional. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan hasil dari pemaparan yang kami lakukan, penelitian yang kami lakukan. Mohon jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Saya ucapkan makasih banyak. Selamat sore, Pak.